Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur kita diberi oleh Tuhan anugerah hari baru pagi ini, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati sepanjang hari. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu saudara, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon kekuatan, tuntunan Tuhan menyertai kita berjalan bersama Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian jauh pembacaan ini, kiranya dapat memberkati kita. Kita membuka hati untuk Tuhan, untuk dilawat oleh Tuhan lewat firman ini. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu hidup yang membawa pengaruh. Bunda Tresia, saudara, dia pernah berkata seperti ini: keberhasilan dalam hidup tidaklah ditentukan oleh seberapa banyak yang telah kita capai, namun seberapa banyak perbedaan yang kita buat dalam hidup ini. Itu yang diungkapkan oleh Bunda Tresia. Ini menjadi pembelajaran perenungan bagi kita pagi ini. Seorang anak Tuhan yang semasa hidupnya terkenal baik hati meninggal dunia. Sesungguhnya ia dipastikan langsung masuk surga oleh karena dia anak Tuhan yang betul-betul berbuah kebaikan dalam hidupnya. Tetapi karena satu dan lain hal, terjadi kesalahan, malaikat di surga mengirimnya ke neraka pada saat itu. Anak Tuhan ini pun tidak bisa berkata banyak selain dia menerima keputusan yang menurutnya sangat keliru baginya. Ternyata saudara, seminggu kemudian setelah ia tinggal di neraka, Raja Iblis pergi ke surga sambil membawa orang baik tersebut. Dengan marah-marah, Iblis menuduh bahwa kerajaan surga telah melakukan teror di neraka. Lalu melihat Raja Iblis yang sangat marah itu, malaikat di surga pun bertanya kepada Raja Iblis ini. Dia katakan, "Ada apa? Mengapa Anda datang ke sini dan langsung marah-marah dan membawa orang ini ke surga ini kembali?" Demikian tanya malaikat. Lalu sang Raja Iblis itu pun saudara berteriak dengan murkanya. Dia berkata, "Apa maksud kalian mengirim orang ini ke neraka? Dia benar-benar merusak tempatku, karena sejak awal dia masuk ke neraka, ia tidak pernah membalas siapapun yang menyakitinya di neraka. Malah ia selalu mendengarkan mereka, mengasihi mereka, dan menghibur mereka semuanya. Sekarang semua orang sekeliling orang ini mulai saling memeluk, mulai saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan ini bukanlah neraka yang kukehendaki," kata Raja Iblis. "Nah, ini orangnya, saya kembalikan kepada Anda di surga ini. Saya tidak peduli. Pokoknya aku tidak bisa menerima orang seperti ini di kerajaanku di neraka." Demikian Raja Iblis menyerahkan kembali orang percaya yang baik hati itu kepada malaikat di surga. Dan dia akhirnya menetap tinggal di surga, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah yang membantu kita mengerti bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyatakan diri sebagai orang yang percaya,
dengan sungguh-sungguh hidup kita boleh menjadi berkat bagi semua orang, membawa pengaruh yang baik tentunya, memberikan pengaruh yang bisa menolong, membangkitkan, dan juga membangun kehidupan orang di sekeliling kita. Sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin kita dapatkan dari kisah ini? Seharusnya sebagai orang percaya kita pun harus bisa bersikap seperti orang percaya yang dalam cerita ini. Saat kita berada dalam lingkungan kehidupan yang tidak baik, kita sesungguhnya sebagai anak Tuhan harus mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah orang benar, kita adalah pengikut Kristus, orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Seharusnya saudara, kita harus mampu menjadi berkat dan membawa pengaruh baik kepada setiap orang yang berada di sekeliling kita, di lingkungan di mana kita berada ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sesungguhnya kalau kita sadar saudara, situasi, lingkungan, keadaan kita di tengah-tengah dunia saat ini tak ubahnya terkadang seperti di neraka. Ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang hidup dengan penuh kejahatan, yang hidup penuh dengan penindasan, kebobrokan moral, dan banyak lagi saudaraku yang menggambarkan kehidupan neraka di tengah-tengah dunia saat ini yang diperhadapkan dengan kita. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang dekat kita, keluarga kita, sahabat kita, bahkan mungkin tetangga, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Mereka tidak peduli Tuhan lagi. Mereka hidup menurut keinginan hawa nafsunya, menuruti keinginan dunia saudara, yang memimpin mereka kepada kejahatan-kejahatan yang pada akhirnya membawa mereka sungguh-sungguh masuk dalam neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itulah firman Tuhan pada kesempatan ini berbicara kepada kita, mengingatkan kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya, jadikan hidupmu sebagai terang yang membawa pengaruh, yang bisa dilihat oleh dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kegelapan ini. Ketika hidup kita boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, maka akan ada banyak orang tertolong, akan ada banyak orang bisa diselamatkan, akan ada banyak orang bisa keluar dari rantai setan itu saudara. Jadi jangan takut dengan lingkungan dimanapun kita ada yang penuh dengan kejahatan dan kegelapan dunia, tetapi tunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang bisa mempengaruhi kegelapan itu dan membawa terang di tengah-tengah mereka, sehingga hidup kita mempengaruhi mereka untuk lebih baik tentunya, untuk dapat mengenal Tuhan tentunya, sehingga mereka boleh direbut kembali dari kungkungan, dari penjara setan, untuk mengenal Tuhan dengan benar dalam hidup mereka. Karena itu dimanapun kita berada saudaraku, tunjukkanlah nilai-nilai kebenaran hidupmu sebagai anak Tuhan yang selalu mampu menjadi terang, yang selalu bisa terpancar melalui kehidupan, perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kasih yang kita tunjukkan. Yakinlah saudaraku, cepat atau lambat, mereka semua yang melihat kebaikan yang kita lakukan, mereka semua yang menikmati kasih yang kita tebarkan kepada mereka, mereka pasti akan memuliakan Tuhan, mereka pasti akan mengikut Tuhan. Dan pada akhirnya setan pun tidak akan bisa menahan hidup mereka, setan pun tidak akan bisa tetap merantai mereka, maka rantai mereka akan dilepaskan. Tuhan akan dimuliakan dalam kehidupan kita bersama dengan mereka yang telah menerima kasih Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati kita lewat renungan ini. Jadilah pembawa pengaruh yang baik dimanapun saudara berada, di keluarga, di lingkungan, di tempat kerja, atau dimanapun Tuhan menugaskan kita sebagai anak-anaknya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah kasih dan setiamu Tuhan, yang masih menyapa kami di pagi ini, yang masih mengingatkan kami tentang tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan, yang mana Tuhan menginginkan supaya kami boleh menjadi terang yang bercahaya di depan semua orang melalui perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan baik yang mempengaruhi kehidupan banyak orang mengenal Tuhan. Berkatilah setiap umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini.
Berikan kepada mereka peneguhan iman, kekuatan. Bagi yang lemah dikuatkan, bagi yang putus asa diberi harapan, bagi yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba terus mau berdoa untuk anak-anakmu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus yang baik, biarlah mereka boleh dijamah Tuhan. Tangan Tuhan tertumpang atas mereka, memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan anak-anakmu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka semuanya, beri semangat belajar, berkati yang menghadapi ujian, yang berencana untuk melanjutkan pendidikan diberkati Tuhan, yang akan menyelesaikan pendidikannya pun diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka beroleh anugerah kasih Tuhan dalam hidup mereka hari ini. Hamba doakan anak-anakmu yang bersuka cita hari ini karena mereka berulang tahun, karena mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan yang baru hari ini. Berkatilah mereka, penuhkan sukacita mereka Tuhan. Biarlah di hari ini mereka boleh sungguh-sungguh menikmati anugerah Tuhan. Ajar mereka untuk bersyukur. Hamba juga doakan ada begitu banyak anak Tuhan saat ini yang sedang terbelenggu oleh beban hidup yang berat, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan dan ketidakpastian. Biar Tuhan menolong mereka. Tuhan menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah mereka. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, mereka mengharapkan berkat Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka, biarlah mereka semua diberkati hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara. Ada nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga berharap saudara akan bisa membantu kami juga untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, sehingga ada begitu banyak orang yang saat ini merindukan kasih Tuhan, mereka bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan hari ini. Itulah harapan kami. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.